Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Nah, kali ini kami akan merekomendasikan 7 anime di mana main karakternya seorang raja. Tentu saja anime ini menceritakan protagonis yang hidup sebagai raja ataupun memiliki gelar raja namun berusaha untuk merebut tempatnya kembali. Tentu dengan sifat main karakter yang berwibawa dan ambisius dalam menangani perdamaian dunia, ditambah lagi alur cerita yang menakjubkan membuat para penonton tertarik dan terkesan untuk melihatnya. Nah, untuk kamu yang suka banget dengan anime kerajaan atau hal yang berbau anime, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. The Kingdom of Magic. Dalam anime ini diceritakan dahulu kala Raja Sulaiman menciptakan sebuah dunia bernama Almatoran, di mana dunia tersebut berisi para penduduk yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pada awalnya masyarakat dunia tersebut hidup makmur dan bahagia dipimpin oleh Raja Sulaiman dan ketiga maginya. Kalian tahu apa itu magi? Magi adalah penyihir penciptaan yang bertugas memilih kandidat raja dan membimbing kandidat tersebut ke jalan yang benar. Akan tetapi entah ada cerita apa, salah satu magi yang melayani Raja Sulaiman berkhianat. Nah, magi tersebut lalu menghancurkan Almatoran. Karena Almatoran sudah terlanjur hancur, Raja Sulaiman pun menciptakan sebuah dunia baru yang kini menjadi kisah petualangannya Aladdin. 6. No Game No Life. Anime ini diangkat dari light novel dengan judul yang sama, menceritakan tentang Sora dan Shiro, dua bersaudara yang sangat jago dalam bermain game. Mereka berdua adalah pemain game legendaris yang dipanggil Kuhaku, artinya kosong. Nama tersebut adalah gabungan dari nama mereka Sora dan Shiro, selalu berada di peringkat pertama di lebih dari 280 game online. Karena itu, kebanyakan player yang lain menganggap bahwa hanyalah kerjaan iseng development staff untuk membuat gamenya populer dan tidak ada di dunia nyata. Tetapi, sebenarnya player itu ada, dan mereka adalah kakak adik Hikikomori yang kerjaannya tiap hari main game, dan menganggap dunia ini hanya kehidupan yang busuk. Suatu hari, mereka mendapat email yang berisi link menuju game catur dan seseorang menantang mereka berdua untuk bertanding. Setelah mereka berhasil menyelesaikan game itu, mereka kembali mendapat email dari sosok misterius yang berujung dengan terlemparnya mereka ke dunia lain. Di dunia ini melarang pertumpahan darah dan semua permasalahan yang terjadi harus diselesaikan lewat game. 5. Akagami no Shirayuki. Akagami no Shirayuki bercerita tentang seorang gadis yang terlahir dengan rambut berwarna merah bernama Shirayuki yang jarang banget ada. Ia bekerja sebagai seorang dokter lokal di negara asalnya. Suatu hari, pangeran dari kerajaan tersebut menugaskan seseorang untuk mencari wanita tercantik di kerajaannya untuk dijadikan selirnya. Shirayuki pun terpilih, namun ia tidak ingin menjadi seorang selir hanya karena warna rambutnya. Dengan berbagai pertimbangan, ia memotong sebagian dari rambutnya dan ditinggalkan di dalam tempat ia bekerja. Lalu ia pun melarikan diri dengan meninggalkan kerajaannya. Di tengah perjalanan, ia beristirahat di sebuah rumah di perbatasan dalam hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda berambut putih yang ternyata adalah pangeran kedua, yaitu Zen dari kerajaan Clarines dan dua pengawal sekaligus teman setianya. Salah satu prajurit dari raja membuntutinya dan memaksanya untuk kembali ke kerajaan. Tapi Zen menyelamatkan Shirayuki dan membawanya ke kerajaannya. Dan di sana, ia pun bekerja sebagai seorang dokter kerajaan. Pada awalnya kedatangan Shirayuki kurang lebih mirip seperti tidak diharapkan. Sampai-sampai Obi ditugaskan untuk membunuh Shirayuki dan kakak dari Zen juga menyinggung Shirayuki. Lama-kelamaan Zen dan Shirayuki saling suka. Dan untuk memperjelas status mereka, akhirnya Zen berencana untuk menikah dengan Shirayuki. 4. Sore Demo. Raja Livius dari Kerajaan Matahari dikenal sebagai pria jenius dan menakutkan sekaligus yang mampu menaklukkan sebagian besar dunia hanya dalam waktu 3 tahun. Ketika tiba di Kerajaan Hujan, dia bersedia berjanji tidak akan mengganggu mereka dengan syarat bahwa salah seorang putri dari kerajaan tersebut harus diserahkan untuk menjadi permaisurinya. Meski akhirnya terpilih hanya karena kalah dalam permainan, Putri Naiki tetap menjalankan tugas mewakili Kerajaan Hujan dengan serius.
Dia pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya saat akan bertemu dengan sang calon suami. Tetapi di luar dugaan, tidak seperti cerita yang beredar, dia mendapati Raja Livius ternyata masih seorang anak-anak. Cerita anime ini memiliki keseimbangan yang baik antara romance, komedi, dan suspense. Meskipun warna utamanya tetap adalah romance, anime ini tidak terus-menerus hanya membicarakan tentang cinta, tetapi juga sesekali diselingi oleh momen jenaka untuk menciptakan suasana santai atau momen menegangkan untuk membawa ceritanya ke arah yang lebih serius, sehingga kecil kemungkinan penonton akan pernah merasa jenuh. 3. Overlord. Anime ini bercerita di tahun 2126. Sebuah jenis game di MMORPG yang bernama Ygd Yggdrasil yang memiliki populer dibanding dengan game lain. Namun, setelah 12 tahun beroperasi, server game akan ditutup. Salah seorang anggota guild dari Ainz Oalgon bernama Momonga berencana tinggal di dalam game hingga detik-detik terakhir penutupan. Namun, ia tidak sempat keluar dari game. Setelah bangun sekejap, ia sadar karena tidak bisa melakukan logout, dan itu berarti dia terjebak di dalam server game. Karena tidak bisa keluar dari permainan, ia pun berencana melakukan penjelajahan dan mencari pemain yang mungkin saja sama-sama terperangkap di dalam game. Tidak ingin sendiri, ia pun menghidupkan semua NPC. Dia menjelajah dunia game sembari mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencari jalan keluar untuk dapat kembali ke kehidupan aslinya. Di dunia ini, Momonga menjadi seorang raja di makam Nazarik dengan kekuatan sihir terkuat serta bawahannya yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. 2. Arslan Senki. Arslan Senki diadaptasi dari novel dan manganya yang menceritakan tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars yang bernama Arslan, di mana kerajaan tersebut diambil alih oleh kerajaan Lusitania. Pada usia 14 tahun, Arslan ikut dalam perang untuk pertama kalinya dan kehilangan segalanya. Setelah ayahnya, Raja Dragoras kalah dalam pertempuran, setelah Arslan berhasil menyelamatkan diri bersama pengikutnya yang setia, Daryun. Bersama temannya yang baru, Narsus, Elam, Geve, dan Farangis, Arslan membangun kekuatan baru untuk melawan tentara Lusitania yang dipimpin oleh satria yang dikenal sebagai Silver Mask, dan berusaha keras agar dapat merebut kembali kerajaannya yang jatuh. 1. Code Geass. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang pemuda 17 tahun yang bernama Lelouch Lamproge. Ia sebenarnya adalah pangeran dari Britania, namun ia dibuang di area 11 bersama adiknya Nunali karena ia memberontak tak terima ibunya meninggal oleh para teroris dan menganggap sang ayahnya Raja Britania Charles tak menyelamatkan ibunya. Ia bernama asli Lelouch V. Britania. Sang adik yang syok karena ia melihat sendiri ketika sang ibu meninggal saat memeluknya akhirnya menjadi lumpuh dan buta. Oleh karena itu, Lelouch bersumpah untuk menghancurkan Britania demi balas dendam dan keselamatan adiknya dan juga mencari tahu siapa yang membunuh ibunya, Marianne V. Britania. Suatu ketika, Lelouch mendapatkan kekuatan Geass dari gadis misterius yang bernama Sisi. Pada saat ia bertemu dengan para tentara yang mengira ia teroris karena ia terperangkap secara tidak sengaja di sebuah mobil yang berisi senjata militer rahasia Britania yang dicuri oleh para pemberontak yang ingin memerdekakan Jepang. Di ambang kematiannya, Sisi menawarkan sebuah kontrak yang mengikat Lelouch untuk mengabulkan sebuah keinginan Sisi atas ganti kekuatan Geass yang diberikan Sisi pada Lelouch. Geass adalah sebuah kekuatan yang dapat memaksakan perintah absolut kepada siapapun yang dikehendaki, walaupun itu perintah membunuh orang ataupun bunuh diri. Nah, itulah 7 rekomendasi anime di mana main karakternya adalah seorang raja. Tidak semua kehidupan seorang raja begitu damai dengan kekayaannya. Namun selalu saja timbul masalah, entah itu dari internal keluarga kerajaannya ataupun dari luar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa beritahu ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.